Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Kristus. Shalom. Bagaimana kabar Anda semua? Doa kami, harapan kami adalah tentunya kita semua dalam pemeliharaan daripada Tuhan. Pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Dalam ibadah pada hari ini ada perayaan HUT GPK Kelapa Gading, ada juga peringatan Hari Ayah, dan kita percaya ada perjamuan kudus yang akan menguatkan iman kita untuk terus berharap kepada Kristus. Saat kita tidak mendapatkan jaminan yang pasti akan kondisi dunia, kondisi keadaan sekeliling kita pada hari-hari ini, kita percaya ada satu jaminan yang pasti, yaitu dari Kristus yang menyediakan keselamatan, pertolongan, pengharapan bagi kita semua. Kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita menikmati hadirat Tuhan dan kita akan dengarkan firman-Nya yang menjadi petunjuk kehidupan kita semua. Siapkan hati kita, kita akan pujian jaminan mulia. Yesus menyediakan jaminan yang begitu mulia bagi setiap kita. Kita dibasuh, dikuduskan. Mari kita masyhurkan namanya, kita puji namanya. Jaminan mulia ku diberi karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus karena dibasuh darah kudus. Kami masyhurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyhurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Aku mau taat sepenuhnya. Aku mau taat sepenuhnya. Suka surgawi turun melimpah. Malaikat datang bawa berita kasih karunia dari Bapa. Kami masyhurkan, kami puji Yesus. Kami masyhurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyhurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Musik Tuhan. Tuhan, hati kita teduh di dalam Tuhan, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerahnya. Kami masyhurkan, kami puji, kami masyhurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya.
Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur dan kami naikkan pujian ini dari hati kami. Kerinduan kami untuk terus memuji Tuhan, memasyurkan nama Tuhan. Terlepas apapun kondisi yang kami hadapi hari-hari ini, mungkin penuh kecemasan, penuh ketakutan, penuh kekhawatiran, tapi kami percaya kami punya jaminan yang mulia, jaminan yang pasti, yaitu kasih Kristus yang senantiasa beserta dengan kami. Engkau menyediakan keselamatan buat setiap kami. Engkau mengampuni semua dosa kesalahan kami, sehingga kami boleh layak menjadi anak-anak Tuhan, memanggil Engkau Bapa yang memelihara kehidupan kami. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami datang merendahkan hati kami. Biarlah Engkau menyucikan kami, dan kami boleh masuk dalam hadirat Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Terlebih hari ini kami menerima sakramen perjamuan kudus yang menguatkan iman kami untuk terus bersandar kepada Tuhan, karena Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji nama Tuhan. Kami mau serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita merayakan HUT gereja kita yang ke-12. Tepatnya gereja kita mulai diresmikan pada tanggal 20 Mei tahun 2008 dan memulai ibadah pertamanya pada tanggal 15 Juni 2008. Begitu banyak perjalanan, begitu banyak pergumulan silih berganti menyertai perjalanan gereja ini sampai dengan dimandirkan pada tahun 2018 yang lalu, dan saat ini kita boleh ada hingga saat ini karena penyertaan Tuhan. Tema yang kita pilih pada tahun ini sangat relevan dengan situasi yang sedang kita hadapi. Rejoice in crisis. Sebuah tema yang mungkin gampang diucapkan, tapi mungkin tidak begitu mudah untuk kita laksanakan. Bagaimana kita dapat bersuka cita di dalam krisis, di dalam segala kecemasan, ketakutan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Alkitab dalam Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dalam kondisi apapun yang kita hadapi hari-hari ini, kita percaya kita tetap dapat bersukacita. Karena sukacita yang kita punya bukan didasarkan pada apa yang ada di dunia ini, tapi pada Yesus itu sendiri, pada kasih-Nya, pada keselamatan yang membuat kita mampu bersukacita. Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan menghadapi segala perkara bersama dengan Kristus. Terima sukacita surga. Tanyakan pujian ini bersama-sama dengan penuh sukacita. Kita awali ibadah kita pada hari ini. Dengan sukacita itu akan patah semangat kita, kekuatan kita, karena Allah menyertai kita. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih di tengah badai, di tengah badai yang bergelut. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Kita dapat saksikan kuasa Tuhan bekerja menaklukkan semua badai yang bergelora, yang bergelut. Haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat kami, takkan semangatku, takkan hilang kekuatan kamiku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Saya akan pujian sekali lagi dengan penuh sukacita. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya
bagi kami Yesus. Engkau menyertai setiap kami. Takkan batas semangatku, takkan hilang kekuatan kami, berasal dari Tuhan. Haleluya. Kamu bersorak bagimu, memuji namamu, bersyukur padamu. Sukacita surga nyata penuhiku. Katakan haleluya. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita bersukacita di tengah krisis yang ada. Rejoice in crisis. Karena Yesus sumber sukacita bagi kita semua. Kasih-Nya atas kita adalah sebuah karya yang membuat kita tidak ada hentinya bersyukur kepadanya. Jangan cuma melihat kondisi saat ini. Mungkin kondisi kita sedang tidak enak saat ini. Tapi kita melihat bagaimana Tuhan menuntut dalam belas kasihan-Nya, dalam segala rencananya yang ditetapkan bagi setiap kita. Efesus 3 ayat 18-21 berkata demikian. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Kristus tidak terbatas dalam hidup kita, melampaui segala apa yang dapat kita pikirkan. Dan oleh pemahaman yang benar akan hal ini, maka kita tetap bersukacita di tengah krisis yang ada, di tengah segala pergumulan, kecemasan, ketakutan kita. Rejoice in crisis bukan sekedar tema, tapi bisa menjadi rema yang akan menolong kehidupan kita terus bersandar kepada Tuhan. Karena kuasa-Nya akan bekerja melampaui segala apa yang dapat kita pikirkan dan doakan. Tak terbatas. Naikkan pujian ini bersama-sama. Kita siapkan hati kita dengan berkat firman Tuhan dan perjamuan kudus pada hari ini. Tiap musim kehidupan kita berlalu, Yesus selalu memelihara kehidupan kita. Kasih dan setia-Nya tak pernah layu di hidup kita. Dan hari ini kita mau bersyukur kepada-Nya, karena kasih setia-Nya itu yang sungguh luar biasa buat setiap saudara sekalian dan juga saya, kita semua. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia, kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku.
Jadikan ini doa kita kepada Tuhan, pernyataan iman kita kepadanya. Semusim berlalu, namun kau selalu meliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah lain di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Semusim demi semusim dalam kehidupan kami berlalu, namun kasih setia-Mu tidak pernah layu dalam hidup kami. Biarlah pagi hari ini kami memandang kepada Tuhan, bersyukur, rejoice in crisis, karena Tuhan selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Biar Tuhan menolong kami semua tepat pada waktunya. Tuhan menolong, tidak pernah terlambat. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Ku percaya janji-Mu ajaib, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Engkau segalanya bagi kami, segalanya bagiku. Percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya janji-Mu, percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Tidak ada satu pun rencana-Mu yang luput. Kami berserah dalam kekuatan-Mu, karena Engkau segalanya, Engkau yang berkuasa, segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Kami berserah, ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya
Haleluya. Engkaulah satu-satunya pegangan kami ya Allah. Tidak ada yang lain yang bisa kami andalkan di dunia ini. Sebab kami percaya setiap janjimu. Setiap janjimu pasti kau akan genapi dalam kehidupan setiap umatmu. Dan itulah yang menjadi pegangan hidup kami. Tuhan, kami tidak tahu seperti apa kehidupan kami di masa yang akan datang. Tapi kami tahu satu hal yang tidak pernah berubah. Bahwa Engkau tidak pernah berubah. Dunia boleh berubah, manusia boleh berubah, situasi-situasi hidup kami boleh berubah, tapi Allah kami tidak akan pernah berubah. Janjinya tetap dan janjinya pasti tergenapi. Karena itu Tuhan, izinkanlah kami hari demi hari terus menyerahkan diri ke dalam tangan-Mu, terus berserah diri tanpa melihat situasi, tanpa memandang kepada dunia ini, tapi memandang kepada Engkau. Sebab Engkaulah yang mengatasi segalanya buat kami. Berkati firman-Mu yang sebentar kami dengarkan. Berkati semua jemaat. Siapkan hati, roh dan jiwa kami untuk menyambut isi hati Tuhan dan hidup di dalamnya, melakukan setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara sekalian. Hari ini tema kita spesial dalam rangka menyambut HUT kita yang ke-12 dan Hari Ayah. Tema kita adalah Rejoice in Crisis. Saudara-saudara sekalian, bersukacita dalam krisis itu dua kata yang menurut saya bertentangan dan bertolak belakang dan bersifat kontradiktif. Kenapa? Kalau orang lagi krisis, rasa-rasanya nggak mungkin ada sukacita. Atau kalau sedang terjadi krisis dalam kehidupan kita, rasanya kita susah sekali untuk bersukacita. Jadi dua kata ini sangat bertolak belakang dan sangat tidak mungkin ketemu sebenarnya. Kenapa saya sebutkan demikian? Contohnya saja misalnya ada seorang ayah atau seseorang yang sedang krisis ekonomi dengan luar biasa. Dia sudah kehilangan pekerjaannya, sudah tidak ada lagi pendapatan, lalu tabungan makin menipis, lalu makanan sudah makin berkurang, lalu anak istri mulai kelaparan. Lalu sikap orang itu misalnya dia tenang-tenang, dia senyum-senyum saja, dia tertawa-tertawa, lalu dia juga misalnya dia damai-damai saja gitu. Kalau kita lihat antara situasi dan sikap orang ini, rasanya nggak nyambung, nggak klop gitu. Nah saudara sekalian, kenapa dia disebut nggak nyambung, nggak klop atau kelihatan aneh, tidak berbanding lurus? Itu karena hukum alamnya, kalau orang lagi krisis pasti sedih, pasti khawatir, pasti putus asa, pasti takut dan sebagainya. Hukum alamnya begitu. Tapi kalau ada orang lagi krisis berat, krisis yang parah, tapi dia tetap tenang, dia tetap damai, dia tetap bersukacita, saya yakin ini bukan hukum alam. Pasti ada satu hukum yang melampaui hukum alam. Nah kalau kita belajar tentang Alkitab, ada satu hukum yang paling tinggi yang disebut dengan hukum Tuhan. Jadi kalau orang lagi krisis, lalu dia sedih, dia khawatir, dia takut, itu hukum alam. Tapi kalau ada orang lagi krisis, tapi dia tetap bisa damai, dia bisa tenang, dia bisa bersukacita, ini hukum Tuhan. Saudara-saudara, banyak contoh dalam Alkitab hukum alam itu terjadi, tapi hukum Tuhan juga berlaku. Misalnya saja Musa membelah laut terberau. Itu bukan hukum alam, itu hukum Tuhan. Ya, yaitu ketika Yesus berjalan di atas air, itu juga bukan hukum alam, tapi itu hukum Tuhan sekali lagi.
Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti 2 ikan, sisa 12 keranjang. Luar biasa kan? Hukum Tuhan. Kemudian orang lumpuh berjalan seketika hanya dengan 1 kalimat. Orang buta bisa melihat, hukum Tuhan. Kemudian Yesus mati, dia bangkit pada hari yang ketiga. Itu hukum Tuhan di atas hukum alam. Yesus terangkat ke surga. Saudara-saudara, semua ini bicara tentang hukum Tuhan. Memang dunia sedang dirancang, atau memang dunia ini sedang dirancang untuk berjalan, bergerak dengan hukum alam. Tetapi kita mesti tahu satu hal, bahwa di atas hukum alam ada hukum Tuhan yang berlaku lebih tinggi dari hukum manapun. Karena itu saudara, kalau kita bisa hidup menurut hukum Tuhan yang tinggi itu, bukan menurut hukum alam, maka kita akan melampaui hukum alam. Kita akan melewati hukum alam itu dengan luar biasa. Sebab tidak ada yang tidak mungkin bagi kita, sebab tidak ada yang mustahil bagi kita ketika kita hidup menurut hukum Tuhan. Termasuk soal krisis. Orang lain mengalami krisis, dia boleh stres, khawatir, takut, putus asa, dan depresi. Tapi karena kau hidup berdasarkan hukum Tuhan, ketika krisis datang, tidak ada yang mustahil bagi engkau, tidak ada yang tidak mungkin bagi engkau. Kita akan tetap tenang, tetap damai, dan tetap bersuka cita. Saudara-saudara, menarik sekali. Pertanyaannya sekarang adalah, apa yang harus kita pastikan agar kita bisa tetap rejoice in crisis? Apa yang harus saya pastikan agar saya tetap bisa bersuka cita di tengah-tengah krisis? Saya menemukan paling tidak di dalam Alkitab ada 2 yang harus kita pastikan supaya kita bisa tetap bisa bersuka cita di dalam krisis yang terjadi. Yang pertama adalah pastikan Anda bersama Tuhan. Itu yang pertama. Kalau engkau mau tetap bersuka cita di dalam krisis, prinsip pertama, pastikan engkau tetap bersama Tuhan. Saudara, saya baca dari Yohanes 15 ayat 4 berkata begini. Tuhan Yesus berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah daripada dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak akan berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Ini kata-kata Yesus. Saudara, pengertian ayat ini sangat sederhana, tapi maknanya dalam luar biasa. Kenapa saudara? Karena kita diumpamakan seperti ranting yang tinggal pada pokok anggur. Ketika ranting itu tinggal pada pokok anggur, maka barulah ranting itu bisa berbuah. Nah, makna ini ditarik untuk relasi kita, atau diumpamakan untuk relasi kita dengan Tuhan. Bahwa kita mesti tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal bersama kita. Ketika engkau di dalam Kristus dan Kristus di dalam engkau, maka barulah engkau bisa berbuah. Dan salah satu buahnya adalah bersuka cita. Maka Yesus bilang, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu bukanlah seperti damai sejahtera yang dunia berikan kepada kita. Sebab damai sejahtera Allah itu hasil dari engkau tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam engkau. Dan damai sejahtera yang dari Kristus ini melampaui semua hukum alam. Mau krisis terjadi berkali-kali, krisisnya separah apapun, kalau engkau di dalam Tuhan, Tuhan di dalam engkau, pastikan engkau tetap bersama Tuhan, maka engkau tetap bisa bersuka cita di dalam krisis. Saudara-saudara, saya senang sekali bahwa ini adalah rahasia kita bisa tetap bersuka cita ketika kita tinggal di dalam Kristus. Ya, saudara, hari ini krisis ekonomi boleh terjadi. Besok mungkin krisis politik atau krisis kesehatan. Ya, di mana makin ribuan tiap hari, 1.000 lebih di Indonesia sekarang yang positif kena COVID-19. Begitu menakutkan. Dan tiap hari juga ada ratusan orang mati. Saudara, begitu mengerikan bukan? Mau krisis apapun yang terjadi, Bapak Ibu,
kalau engkau pastikan engkau tinggal bersama Kristus, Kristus bersama engkau, maka engkau akan hidup dalam hukum Tuhan, bukan hukum alam. Kau akan melampaui semua hukum alam. Krisis boleh datang, krisis boleh terjadi atas hidupmu, tapi kau akan tetap tenang, kau akan tetap damai, kau akan tetap bersuka cita di tengah krisis itu. Sebab tidak ada yang mustahil bagimu, tidak ada yang tidak mungkin bagi engkau. Sebab engkau bersama Tuhan. Saudara-saudara, hari ini banyak orang bingung dengan apa yang dialami. Kita belajar dari keluarga Nuh. Walaupun satu dunia memberontak kepada Allah, Nuh dan keluarga tetap berserah pada Tuhan. Mereka tetap berpihak pada Tuhan. Mereka tetap bersama dengan Tuhan. Ketika Tuhan menghukum dunia pada zaman Nuh, saudara, Nuh dan keluarganya saja yang diselamatkan. Ada satu kalimat yang menarik di dalam kisah ini. Ketika bahtera itu sudah selesai, Tuhan Allah memerintahkan Nuh, masuklah. Sebenarnya kata masuk di situ itu tidak hanya disuruh pergi, tapi masuk di situ memanggil masuk ke dalam. Artinya, ketika Tuhan bilang sama Nuh, masuklah, Tuhan ada di dalam bahtera itu. Tuhan sedang berada di dalam bahtera itu. Sehingga ketika Nuh masuk dalam bahtera itu, dia bersama dengan Tuhan. Mau setinggi apapun air bah membinasakan dunia saat ini, mereka akan tetap ada di atas krisis. Saudara, pastikan kau bersama Tuhan, maka engkau akan tetap bersuka cita di tengah-tengah krisis. Ini yang pertama. Sekarang kita lihat yang kedua. Apa prinsip yang kedua? Bagaimana supaya saya tetap bisa bersuka cita di tengah krisis? Selain yang pertama, pastikan kau bersama Tuhan. Yang kedua adalah pastikan engkau sedang melakukan kehendak Allah. Ini yang kedua. Saudara, ini agak spesifik memang, tapi ini ada satu jaminan. Ketika engkau pastikan dirimu melakukan kehendak Tuhan, maka engkau akan tetap tenang di tengah krisis. Saudara, ada satu kisah yang menarik di dalam Kisah Rasul 27 ayat 22 sampai 24. Saya akan membacakannya untuk kita. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Saudara, ini ada satu kisah, yaitu Paulus sedang mengadakan satu perjalanan misi yang keempat itu ke Roma. Yang menyuruh dia ke Roma itu bukan inisiatif Paulus. Yang menyuruh dia ke Roma untuk memberitakan Injil kepada Kaisar di Roma, itu Allah sendiri yang menyuruh dia. Nah, saudara-saudara, Paulus waktu itu nggak ada pesawat ya. Dia menumpangi satu kapal dan itu perjalanannya panjang sekali menuju ke Roma. Itu jauh sekali. Kalau kita lihat perjalanan misi pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang keempat itu paling jauh. Itu ke Roma. Saudara, dalam perjalanan dia naik kapal bersama dengan orang yang lain. Di tengah-tengah perjalanan itu ada badai yang besar menghantam kapal daripada Paulus dan semua orang yang ada di kapal. Saudara, di dalam kisah itu mereka bukan hanya beberapa jam, 3 hari badai itu membuat kapal mereka terombang-ambing di atas laut, nggak tentu mau kemana. Sehingga semua isi kapal itu ketakutan yang luar biasa. Tapi Paulus aneh, dia tetap tenang. Yang lain ketakutan, yang lain begitu khawatir, tapi dia tetap tenang di situ. Dia tetap tenang, dia tetap damai. Saya yakin dia juga tetap bersuka cita. Kenapa Paulus bisa tenang di tengah badai itu selama 3 hari kapal mereka? Itu karena Paulus yakin bahwa dia sedang melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua, dia sedang dalam perjalanan bersama dalam rencana Tuhan, saudara-saudara. Sebab kenapa? Pastilah Paulus akan berpikir begini. Kalau saya mati, berarti rencana Tuhan tidak terlaksana, betul tidak? Padahal Tuhan suruh dia ketemu Kaisar di Roma.
Lalu nggak boleh badai menghalangi pekerjaan Tuhan itu. Nggak boleh ombak apapun, nggak boleh mematikan Paulus. Kenapa? Kehendak Tuhan harus terlaksana. Paulus sedang dalam rencana pemberitaan Injil ke Roma. Maka nggak boleh ada satupun yang menghalangi pekerjaan Tuhan ini. Nggak boleh. Sehingga ini yang membuat Paulus tetap tenang. Dan betul, pada hari ketiga, di tengah-tengah mereka sudah luar biasa dan sudah banyak barang yang dibuang, muatan sudah dilempar ke laut. Malaikat itu bisik kepada telinganya, Paulus, tenang. Engkau harus pergi ke Kaisar di Roma. Dan engkau tidak akan binasa, termasuk orang yang bersama dengan engkau, kecuali kapal ini. Kalau kita lihat kisah selanjutnya, memang akhirnya mereka hancurkan kapal itu. Kapal itu hancur, tapi semua orang yang ada di dalamnya selamat, termasuk Paulus. Jadi kalau engkau mau tetap rejoice in crisis, tetap bersuka cita di tengah krisis, pastikan engkau sedang dalam rencana Tuhan. Pastikan engkau sedang melakukan kehendak Tuhan. Ketika engkau melakukan kehendak Tuhan, engkau sedang melakukan rencana Tuhan, maka ada jaminan Tuhan yang besar terhadap engkau. Mau krisis apapun, engkau akan tetap damai, engkau akan tetap bersuka cita. Kenapa? Karena Tuhan akan melindungi engkau. Dan Tuhan akan memastikan kehendaknya terlaksana, dan Tuhan akan memastikan rencananya terjadi. Karena itu hari ini Bapak Ibu, jangan pusing dengan krisis yang terjadi. Ya, mau krisis apa, jangan pusing. Tapi pusinglah, apakah engkau sedang dalam rencana Tuhan? Apakah engkau sedang melakukan kehendak Tuhan atau tidak? Itu jauh lebih penting. Kalau engkau sudah sedang dalam rencana Tuhan, engkau sedang melakukan kehendak Tuhan, mau krisis apapun terjadi, Tuhan akan menjaga, Tuhan akan memelihara. Sebab kalau engkau gagal, berarti kehendak Tuhan gagal. Kalau engkau gagal, rencana Tuhan gagal. Padahal Alkitab bilang tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Karena itu saudara, ini satu prinsip yang penting sekali buat kita. Dua hal ini, rejoice in crisis. Kau akan tetap bisa bersuka cita di dalam krisis. Kau harus pastikan dua ini. Pastikan engkau bersama dengan Tuhan. Yang kedua, pastikan engkau sedang melakukan kehendak dan rencana Tuhan. Kalau kau sudah lakukan dua hal ini, krisis apapun Tuhan menjamin, Tuhan memelihara. Tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil buat saudara. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua di tengah krisis dan di tengah perjalanan gereja kita. Apapun yang terjadi, ingat, kita pastikan kita bersama Tuhan. Kita pastikan gereja kita sedang melakukan kehendak dan rencana Tuhan. Maka sekecil apapun gereja kita, Tuhan akan pelihara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Karena hari ini kami boleh mendengar suara kebenaran. Bahwa kami tahu ada kunci yang luar biasa atau ada hal yang sangat menentukan ketika kami bisa menghadapi krisis dalam hidup kami. Tuhan, kami biasanya seperti di dalam dunia ini ada banyak orang yang mengalami krisis. Lalu kami hanya hidup di bawah hukum alam. Apapun yang terjadi, ketika krisis terjadi, biasanya kami akan putus asa, kami akan khawatir, kami akan merasa ketakutan luar biasa. Tapi hari ini kebenaran-Mu disingkapkan bagi kami, bahwa ketika kami bersama Tuhan, bahwa ketika kami sedang menjalankan kehendak rencana Tuhan, maka kami akan hidup dalam hukum Tuhan yang di atas melampaui hukum alam. Karena itu Tuhan, apapun krisis terjadi, kami akan tetap tenang, kami akan tetap damai, kami akan tetap bisa bersuka cita. Karena hukum Tuhan menjamin kami. Berkatilah setiap jemaat-Mu dan berkatilah institusi gereja ini. Kami ingin pastikan baik kami maupun gereja ini sedang bersama Tuhan dan sedang melakukan rencana dan kehendak Tuhan. Sehingga siapapun kami dan apapun keadaan gereja ini, Tuhan akan pelihara di tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih Tuhan, Kau dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.
Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus, dan biarkan kita mengikutinya dengan tertib sampai selesai. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang sebentar lagi kita akan menerima perjamuan kudus. Sebab itu marilah kita mendengar terlebih dahulu pengajaran Tuhan Yesus tatkala perjamuan kudus ditetapkan. Mari kita membaca 1 Korintus 11 ayat 23 sampai ayat yang 30 demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita makan dan minum dari perjamuan kudus ini, mari kita koreksi hati kita terlebih dahulu. Seperti apa kita di hadapan Tuhan? Kita mesti memastikan apakah kita sudah benar-benar bercerai dari dosa dan menyesal karena berbuat dosa, dan hanya Yesus Kristus yang bisa mengampuni dan menyucikan kita dari dosa. Lalu kita juga mesti melihat bagaimana ketaatan kita, kesetiaan kita mengikut Tuhan. Apakah kita akan terus berjalan bersama Tuhan sampai akhir? Karena itu mari kita berdoa sejenak sebelum kita akan menerima roti dan anggur ini. Saya minta kita berdoa bersama. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Hari ini kami sedang terbuka di hadapan Allah. Tidak ada satupun yang tersembunyi, ya Allah. Engkau bisa melihat jauh ke dalam hati kami masing-masing. Siapakah kami? Engkau tahu yang sesungguhnya. Karena itu Tuhan, dengan keterbukaan ini, maka kami semua umat Tuhan mengakui segala dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu. Tuhan mengerti siapa kami. Kami adalah orang-orang yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Bahkan setiap hari kami tidak bisa menjaga tutur kata kami. Setiap saat kami berbuat yang mengecewakan hati Tuhan. Setiap hari kami bahkan berbuat, melakukan dan mengambil keputusan yang salah, sehingga semua itu mencemarkan nama Tuhan. Tuhan, hari ini kami datang sungguh-sungguh mengakui segala dosa dan merendahkan diri di hadapan Allah. Mohon Tuhan ampuni setiap dosa kami. Tuhan layakkan setiap kami, dan Tuhan perkenankan setiap kami untuk mengambil bagian daripada sakramen perjamuan suci ini. Kau perkenankan juga setiap kami boleh semeja dengan Tuhan, mengenang Kristus yang mati 2000 tahun yang lalu, dan kami juga boleh diperkenankan untuk terus dipersekutukan dengan tubuh dan darah Kristus, dan kami terus memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Berkati kami semua, dan terima kasih atas pengampunan dosa yang Tuhan berikan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita makan dan minum daripada perjamuan kudus, kita naikkan satu pujian di hadapan Tuhan, Salib Hina. Kita naikkan pujian ini, bait pertama dan bait yang kedua. Setelah itu kita akan makan dan minum.
Jemaat Tuhan, mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dalam nama Yesus, mari kita makan bersama-sama. Kita angkat cawan di tangan kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Dalam nama Yesus, mari kita minum bersama-sama. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Saat ini kami sedang dipersekutukan kembali dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Apa yang terjadi di kayu salib 2000 tahun yang lalu, kami terus akan mengenang dan mengingatnya, bahkan menghidupinya menjadi bagian yang penting dari iman kami. Sebab sampai hari di mana kami terus berada di dunia ini, kami akan terus memberitakan kematian sampai ia datang. Karena itu Tuhan, biarlah tubuh dan darah Kristus ini terus memberkati kehidupan kami, khususnya iman dalam perjalanan kehidupan dan spiritual kami. Kami tahu bahwa ketika kami hidup bersama Kristus, kami akan memikul salib dan kami akan berjalan mengikut Dia selama-lamanya. Berkatilah setiap jemaatmu yang hari ini telah ambil bagian dalam perjamuan ini. Gak kami tahu makna akan kehidupan kami. Gak kami juga tahu kemana arah tujuan daripada kehidupan ini. Pada akhirnya kami akan menuju satu destinasi, yaitu berjumpa Kristus Juru Selamat kami di sorga, di mana Dia berada. Di situ pun kami berada. Karena itu Tuhan, terima kasih. Biarlah berkat daripada perjamuan suci ini terus Tuhan limpahkan pada setiap kehidupan kami. Apapun tantangannya, kami percaya Tuhan Yesus tetap menyertai setiap kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur atas perjamuan kudus ini. Haleluya. Amin.
menguatkan imanku. Papa Doni pahlawanku. Arti Papa bagi aku adalah di mana tempat aku bisa mengobrol panjang lebar yang Papa biasa lakukan. Shalom semuanya. Terima kasih buat Papi yang sudah membesarkan kami, anak-anakmu ini, Charles, Lido. Semoga Papi selalu sehat dan menjadi terang bagi keluargamu. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di kota Batu. Kututurkan terima kasih atas semua perhatianmu. Arti Papa bagi aku adalah Papa sering anterin aku wushu dan jemput aku wushu. Papa sering ngajak aku bermain. Menurut saya, Papi adalah orang yang selalu melindungi kita dan selalu menghibur kita saat kita lagi sedih. Tapi kita itu saat kita kesulitan, tapi suka menolong. Papa sering pijitin aku. Aku sayang sekali pada Papa, meskipun Papa sering marah-marah karena itu salah aku. Biasanya aku bisa meminta pijitin pada Papa. Pokoknya aku senang pada Papa karena Papa itu baik. Bepergian saat malam, pergi ke pasar beli duku, bekerja dari pagi sampai malam, tak henti-henti demiku. Happy Father's Day. Selamat Hari Ayah, Papa. Saya sayang Papa. Tuhan Yesus memberkati. Papa suka menolongku. I love you, Papa. Papi selalu bekerja keras untuk keluarga kita, tapi kita itu baik. Pokoknya Papi is the best father. We love you, Papi. Happy Father's Day. Selamat Hari Raya. I love you, Papi. Salam semuanya, sungguh bersukacita jika pada hari ini Jemaat GP Kris Kelapa Gading merayakan hari jadinya. Oleh sebab itu, saya mewakili GP Kris Klasis Jatah mengucapkan selamat HUT ke-21 GP Kris Kelapa Gading. Semoga tetap semangat memberitakan Injil, menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan, dan semoga gereja GP Kris Kelapa Gading cepat bertumbuh dan berkembang bagi kemuliaan Tuhan. Shalom, saudara-saudaraku, keluarga besar GP Kris Kelapa Gading yang saya kasih. Dalam kesempatan ini, izinkan saya atas nama Majelis Sinode GP Kris dan secara khusus sebagai Ketua Umum Sinode GP Kris, saya menyampaikan pada saudara, selamat ulang tahun ke-12. Jika diibaratkan pertumbuhan seseorang, usia 12 tahun sudah memasuki usia remaja. Yang mana dalam usia tersebut, seseorang semakin agresif, semakin berpikir serius, memiliki banyak angan-angan, memiliki banyak impian, ada banyak hal yang akan dikerjakan di depan. Singkat kata, seseorang yang usianya 12 tahun sudah benar-benar melihat kehidupan ini sebagai sesuatu hal yang mana dia harus mengisinya dengan maksimal. Saudara-saudaraku, karena itu dalam kesempatan ini, lewat ulang tahun ke-12, saya berharap, saya berdoa agar saudara-saudara keluarga besar GP Kris Kelapa Gading juga memiliki hal yang sama. Semakin kreatif, semakin produktif. Ada banyak hal yang saudara kerjakan, ada banyak hal yang saudara lakukan.
sekalipun ulang tahun pada tahun ini di tengah-tengah kondisi pandemi, tetapi saya percaya semangatmu untuk Tuhan, hatimu untuk pekerjaan Tuhan tidak mungkin terkalahkan oleh kondisi saat ini ataupun kesulitan demi kesulitan yang menimpamu. Karena itu ayo kembangkan gereja kita di Kelapa Gading ini. Kembangkan gereja kita GPK secara umum. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kau korbankan, tidak akan pernah sia-sia. Sebab itulah janji Tuhan. Pada akhirnya saudara-saudaraku sekalian, keluarga GPK Kelapa Gading, selamat ulang tahun yang ke-12. Tuhan Yesus memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada gereja kita GPK Kelapa Gading dan juga kepada kita semua yang sedang bersuka cita hari ini. Saudara-saudara sekalian, biarlah di masa usia gereja kita yang ke-12 tahun kita semakin semangat, semakin bertumbuh dalam iman. Dan jangan lupa sejak 2 tahun yang lalu gereja kita dimandirikan. Kita sudah membuka gereja cabang di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Dan hari ini gereja itu tetap eksis yang masih status TPI. Kita terus berdoa supaya mereka pun bertumbuh, kita juga bertumbuh. Tapi ini yang terpenting adalah kita harus punya misi terus menerus sampai Tuhan Yesus datang. Kita percaya suatu saat GPK tidak hanya di Jakarta dan juga di Kaltara saja, tetapi GPK Kelapa Gading bisa mengembangkan sayapnya di tempat-tempat yang lain di kemudian hari. Izinkan saya sekali lagi mengucapkan selamat ulang tahun, tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati.
Kita bersyukur pada hari ini kita boleh merayakan Hari Ayah. Dan tadi kita sudah menyaksikan 2 video berturut-turut. Dan khususnya keberadaan ayah sangat berarti bagi setiap kita. Bersyukurlah karena ada ayah di rumah kita. Oleh dia kita semua dipimpin, oleh dia kita semua dirangkul, oleh dia kita semua diberkati oleh Tuhan. Saya kalau ada kesempatan teleponlah ayah kita masing-masing. Dan kalau perlu doakan dia. Keberadaan seorang ayah adalah berkat dari Tuhan yang luar biasa. Kita juga bersyukur karena hari ini kita boleh merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-12. Ketua Sinode kita berkata ini usia remaja. Ya, usia di mana kita sangat bersukacita, periang, yang ya dalam teori perkembangan manusia ini adalah masa-masa kita sedang menuju kepada kedewasaan. Saya harap di dalam usia ini ada banyak yang berubah di dalam diri kita secara spiritual, sehingga usia ulang tahun ini menggambarkan kita meninggalkan yang lama, kita mengarahkan kepada yang baru. Karena itu biarlah sukacita ulang tahun ini boleh memenuhi hati kita semua, dan kita boleh bersukacita bersama keluarga. Karena Tuhan telah mengaruniakan gerejanya di tengah-tengah kita. Kita terus mendukung gereja ini dalam perjalanannya ke depan. Mungkin tidak mudah, tapi kita percaya Tuhan memelihara gerejanya. Terima kasih. Baik, mari kita akhiri ibadah kita. Kita naikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing. Kita pulang sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh bisa bersukacita walaupun di tengah krisis. Kita tetap bisa bersukacita walaupun keadaan kita tidak memungkinkan kita bersukacita. Tapi itu karena kita bersama Tuhan. Terimalah berkatnya. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, kiranya memimpin dan menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, besok dan seterusnya sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita saleh-salehnya sampai hari yang akan datang. Amin. Selesai, Tuhan Yesus memberkati. Silakan saat teduh, dan setelah ini kita akan mendengar warta gereja. Demikian keseluruhan rangkaian ibadah pada hari ini, hari ulang tahun GP Kris yang ke-12 untuk GP Kris Kelapa Gading. Kami ucapkan selamat ulang tahun dan juga selamat Hari Ayah buat para bapak. Kami percaya tema yang dibawakan, Rejoice in Crisis, bukan hanya membangun iman kita sebagai satu gereja, tapi membangun iman kita sebagai satu keluarga, khusus bagi para ayah dimanapun berada. Semuanya boleh berjalan bersama dengan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, dan semuanya diberkati oleh Tuhan. Menyambut ulang tahun yang ke-12, GP Kris Kelapa Gading,
juga melantik 2 diaken baru pada saat ini, akan diumumkan, telah datang SK dari sinode juga. Dan 2 orang ini adalah yang pertama diaken Rudy. Diaken Rudy bertugas sebagai sekretaris, dan orang yang kedua adalah diaken William yang akan bertugas di bidang multimedia. Kita berdoa keseluruhan diaken dan yang lama terus menjalankan tugas-tugasnya kembali. Kita berdoa semuanya sebagai satu tim kerja, bekerja bagi kemuliaan nama Tuhan di GP Kris Kelapa Gading. Kami mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang terus setia memberikan persembahan, dukungan bagi pekerjaan Tuhan di GP Kris Kelapa Gading, dan persembahan ini bisa diberikan lewat transfer melalui nomor rekening BCA yang tercantum di bawah ini. Keseluruhan rangkaian ibadah selama sepekan tetap dapat Bapak Ibu ikuti melalui YouTube channel GP Kris Kelapa Gading. Ada kebaktian doa pada hari Kamis jam 7 malam, kebaktian sekolah minggu, dan juga kebaktian pemuda lewat aplikasi Google Meet. Demikian Warta Jemaat pada hari ini. Kami berharap Bapak Ibu semua diberkati oleh Tuhan. Happy Sunday, God bless you all.